Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul masyayikh fi Ma'had An-Nuqayyah Al-Muhtaramun, pimpinan Madrasah Aliyah 1 An-Nuqayyah Putri yang saya hormati, dan seluruh jajaran staf TU dan seluruh asatidz dan ustadzat yang juga saya muliakan dan saya hormati, para siswi Madrasah Aliyah 1 An-Nuqayyah Putri Al-Mahbubah yang saya cintai semuanya. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bermuajahah di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan dan muqabalah pada malam ini, pada hari ini, kita dapat mendapatkan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita panjatkan salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini saya diberi tugas oleh pimpinan Madrasah Ilmu Putri untuk menyampaikan atau menjadi narasumber di hadapan kalian terkait dengan fikih An-Nuqayyah. Fikih itu sangat luas pembahasannya. Ada fikih ubudiyah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahah, ada fikih jinayah. Cuma saya tidak akan bahas semuanya. Saya akan membahas fikih ubudiyah saja. Itu pun hanya ambil sholat saja. Kalau saya membahas masalah haid, masalah apa lagi tadi katanya moderator, itu sangat panjang nanti. Sholat saja ini insya Allah akan menghabiskan nanti 2 jam. Jadi saya mohon sabar ya, mohon sabar. Antunah sekarang sudah kelas 3. Sebentar lagi kalian sudah akan meninggalkan An-Nuqayyah, kan ya? Oleh-oleh apa yang akan dibawa ke rumah kalian? Ilmu yang akan dibawa ke rumah apa yang akan dibawa ke rumah, ilmu yang diperoleh dari An-Nuqayyah ini. Maka tunjukkan sekarang bahwa saudari semua bisa melakukan sholat dengan benar sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang dipraktikkan, yang dilakukan oleh kiai-kiai sepuh pondok pesantren An-Nuqayyah. Oleh karena itu saya nanti akan memberikan 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang teori dulu. Pembahasan yang pertama tentang teori. Setelah pembahasan teori ini, kami akan membahas prakteknya. Nanti praktek. Bisa di antara kalian yang mau praktek silahkan. Nanti live nanti. Ya. Katanya Ustadz Salman akan disorting langsung katanya gitu. Bisa kalian nanti praktek atau siapa nanti sesuai dengan teori yang saya sampaikan ini. Dan yang perlu diketahui oleh saudara semua bahwa nanti saya akan buka pertanyaan berbasis saja. Setelah itu saya akan bertanya kepada kalian. Kalau saudara bisa menjawab, saya dari 4 peminatan ini, IK, IIS, MIA, dan IBB, satu orang saja per jurusan, saya kasih hadiah. Ya. Oleh sebab itu mulai hari ini, mulai teori ini, mulai pembahasan ini, sejak teori sampai praktik nanti harus diperhatikan, fokus ya, fokus. Nanti biar yang mengatur nanti moderator itu, yang mengatur nanti.
Yang penting per jurusan saja satu orang saja. Sebab hadiahnya nggak cukup nanti kalau semua. Kalau dikasih lebih dari satu. Jadi tema yang akan saya bahas pada hari ini yaitu berjudul meneladani cara salat dan berzikir Kiai Haji Muhammad Ilyas bin Syarqawi, ada yang mengatakan bin Muhammad Syarqawi, dan Masyayikh An-Nuqayyah. Teori dan praktek. Saya baca satu persatu ya, dan silahkan dengarkan dengan baik. Saya baca biar kalian tidak membaca sendiri. Sambian dengan saudara kalian lihat saja di monitor di layar, akan saya baca. Kemudian dipahami ya. Ya, dipahami. Baik, saya mulai. Muqaddimah. Dalam pemantapan bidang fikih An-Nuqayyah ini, saya lebih fokus pada pembahasan di bidang ubudiyah saja, terutama cara sholat dan zikir Kiai Haji Muhammad Ilyas bin Syarqawi dan Masyayikh An-Nuqayyah. Karena di bidang ini saya lebih banyak mengetahui teori bahkan prakteknya, baik yang saya ketahui dari kitab fikih karya Al-Maghfurlah Al-Alim Al-Allamah Kiai Muhammad Ilyas bin Syarqawi, maupun dari penglihatan mata kepala saya terhadap cara-cara pelaksanaan sholat dan zikir para masyayikh sepuh An-Nuqayyah seperti Kiai Haji Muhammad Amir Ilyas, saya sendiri, ayah saya, Kiai Haji Abdul Waris Ilyas, Kiai Isamuddin Abdul Wasajjad, Kiai Haji Bashir Abdul Wasajjad, dan Kiai Haji Muqsid bin Idris bin Syarqawi. Yang tentunya apa yang para masyayikh lakukan tidak banyak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Al-Maghfurlah Al-Allamah Kiai Haji Muhammad Ilyas sebagai pengasuh periode kedua setelah almarhum Al-Alim Al-Allamah Kiai Muhammad Syarqawi, pendiri Pondok Pesantren An-Nuqayyah pada tahun 1887. Sebelum saya membahas lebih mendalam tema ini, saya akan memaparkan tentang biografi singkat Kiai Haji Muhammad Ilyas Syarqawi, sanad keilmuannya, dan amalan-amalan zikir beliau yang saya ketahui dari kitab kumpulan doa Kiai Haji Muhammad Ilyas yang bernama Al-A'malul Yaumiyah, dan buku-buku sejarah berdirinya An-Nuqayyah, serta dari wawancara saya kepada para kiai sepuh di pesantren ini, khususnya Al-Mukarram almarhum Kiai Haji Muhammad Sabit Khazin dan Kiai Haji Muqsid Idris. Sekilas biografi Kiai Haji Muhammad Ilyas Syarqawi Al-Qudusi Al-Maduri. Al-Qudusi karena bapak ayahnya Kiai Syarqawi berasal dari Kudus, Al-Maduri karena beliau berada di Madura. Almarhum Al-Maghfurlah Al-Alim Al-Allamah Kiai Muhammad Ilyas bin Kiai Muhammad Syarqawi bin Raden Sodiq Ramu bin Kiai Kanjeng Siniwun bin Raden Martowijoyo bin Raden Tirto Kusumo bin Raden Arya Kering bin Raden Panyangkringan bin Pangeran Kebiji di Pokosumo bin Pangeran Krapyak Yudo Bongso bin Pangeran Panembahan Kaliku bin Panembahan Pakaos bin Raden Ja'far Shadiq alias Sunan Kudus. Jadi Kiai Syarqawi ada 12 nasab beliau bersambung kepada siapa? Sunan Kudus bernama Ja'far Shadiq. Ya, bernama Ja'far Shadiq. Rumah beliau ada di kota Kudus, Jawa Tengah sana, dan dekat dengan Masjid Minara Kudus. Kiai Haji Muhammad Ilyas dilahirkan di desa Bulu, tepatnya di Kabupaten Sumeneb, Madura pada tahun 1307 Hijriah atau 1889 Masehi, 2 tahun setelah An-Nuqayyah berdiri, dan meninggal pada tahun 1379 Hijriah atau 1959 dalam usia kurang lebih 70 tahun. Jadi mayoritas memang masyayikh An-Nuqayyah itu mainnya 75.
Kiai Waris meninggal tahun 76 umur beliau. Ayah saya meninggal 71. Ini Kiai Ilyas umurnya 70 tahun, kurang lebih itu lah. Kiai Haji Muhammad Ilyas seorang ulama sekaligus pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqayyah periode kedua setelah ayahnya Kiai Haji Muhammad Sarsokawi yang sangat luas pengetahuan agamanya atau dalam bahasa Arabnya disebut Allamah, khususnya di bidang tauhid, fikih, akhlak dan tafsir Al-Qur'an. Di antara karya-karya kreatif beliau adalah Manzumah Al-Bajuri atau Al-Baijuri, bisa Al-Bajuri, bisa Al-Baijuri, satu kampung itu. Ada ulama bernama Al-Baijuri, ada ulama Al-Bajuri. Kalau di Madura ada desa Bajur, Pakong, ya itu. Jadi mendahir sana di Paku, pesan di karangan Al-Bajuri, ya Al-Bajuri, Pakong. Itu di bidang tauhid, di bidang fikihnya Manzumah As-Safinah fikih dan At-Targhib wa Tarhib akhlak. Selain itu beliau menulis kurang lebih 52 khutbah Jumat yang beliau tulis ketika akan membacakannya di Masjid Jami' An-Nuqayyah. Dalam kitab Lubul Aqidah, syarah kitab Manzumah Al-Bajuri, syarah karangan daripada bidang itu, dan Fiqhul Ibadah, syarah daripada kitab As-Safinah yang dikarang oleh beliau, disebutkan sifat-sifat kealiman beliau, yaitu diantaranya fa innahul alimunil allamah kasirul itla'in kada qira'ah wa huwa syai'un du khafifil janib yuhituhul ikhwan wal aqarib. Kiai Haji Muhammad Ilyas seorang ulama yang sangat alim, yang selalu belajar dan membaca. Ia seorang kiai yang santun dan lembut serta disenangi saudara dan kerabat-kerabatnya. Itu artinya. Di samping beliau seorang ulama yang sangat alim, yang sanad keilmuannya bersambung kepada Syekh Nawawi Banten, Syekh Nawawi Banten itu, ia juga seorang politikus di Partai Masyumi, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb, dan seorang pendidik serta pendakwah yang dijalani dengan sabar dan istiqamah untuk mencapai misinya, yaitu tafaqquh fiddin dan amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah ini beliau lakukan setelah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Karai Ganding. Ilyas pernah belajar di Pondok Karai, ya. Jadi Karai itu lebih dulu dari An-Nuqayyah mungkin. Yang kedua, pernah belajar di Bangkalan, yaitu Kiai Fadil Abdul Latif Bangkalan, pernah belajar di situ di Bangkalan. Terus pernah belajar di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Kiai Ilyas itu pada masa Kiai Hasyim Asy'ari. Juga pernah belajar di pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, masih terkenal pondoknya sekarang. Dan pernah belajar di Makkah Al-Mukarramah, kalau tidak keliru hanya 2 tahun saja. Tapi begitu beliau pulang, alimnya bukan main. Jadi betul-betul belajar di Mekah dan mendapatkan barokah dari sana. Amalan ibadah dan zikir Kiai Haji Muhammad Ilyas, walaupun saya tidak mengetahui secara langsung cara ibadah dan zikir beliau, saya mengetahuinya dengan membaca biografinya, informasi dari santri-santri senior atau alumni An-Nuqayyah yang menututi masa hidupnya beliau, dan di antara mereka ada yang masih hidup hingga saat ini, seperti Al-Mukarram Kiai Haji Baihaqi Syamsuddin, mertua saya dari Perenduan, itu masih ada. Dia masih nututi Kiai Ilyas dulu, yang pernah mondok di An-Nuqayyah pada masa Kiai Muhammad Ilyas selama 3 tahun. Terus almarhum Kiai Raknami, mungkin ada yang tahu di sini, itu dari Chungcheong, yang menututi pada masa Kiai Sarkawi justru, tapi sudah almarhum sekarang. Waktu itu saya datang ke beliau itu umur 120 tahun. Jadi mereka sudah sudah bicaranya sudah nggak jelas. Kira Nabi, tos kuno.
tudung itu naik ke atas, ada musola di situ kena teramih. Kena teramih dia. Bahkan dia sebagai khadim daripada Syarqawi. Dia cerita bahwa dia adalah orang yang tukang mandiin cerenah Syarqawi. Ya. Terus juga kami peroleh dari kakanda Dr. Kiai Haji Afif Hasan Luktara. Juga saya karena beliau masih kecil dulu nututi Ilyas. Juga saya mengetahui dari Haji Ma'ruf. Haji Ma'ruf itu tetangga saya, waktu itu masih menututi kepada Ilyas dan pernah cerita kepada saya. Juga kakak saya sendiri almarhum Kiai Haji Sa'di Amir, kakak tertua, yang beliau pernah mengatakan kepada saya bahwa Kiai Ilyas adalah sastrawan Arab yang ada di Indonesia. Kiai Ilyas itu sastrawan Arab yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena khutbah-khutbahnya itu berbahasa Arab dan bagus, indah sekali. Cuma orangnya ada di Indonesia. Mengingat karya-karya beliau khususnya khutbah Jumat yang beliau susun ketika akan membacakan pada hari Jumat, membacakannya pada hari Jumat menggunakan bahasa Arab yang indah didengar dan mudah dicerna dengan kedalaman redaksi bahasanya yang beruslub bahasa Arab asli, singkat dan luas maknanya seperti bahasa yang digunakan sastra Arab itu sendiri. Di samping itu saya juga melihat langsung cara ibadahnya. Sholatnya ayahanda Kiai Haji Muhammad Amir Ilyas, pamanda Kiai Haji Abdul Waris Ilyas, pamanda Kiai Haji Isamuddin AS, pamanda Kiai Haji Ahmad Bashir AS, dan juga saya membaca dari buku-buku yang ditulis oleh tim penyusun biografi Masyayikh Al-Maqayah dan lain-lain. Insya Allah pengetahuan saya yang sungguh amat sederhana ini akurat dan valid. Lebih-lebih ketika membaca kumpulan amaliyah beliau yang disusun oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Wafi Nuh pada tahun 1980-an dengan judul Al-A'malul Yaumiyah. Juga saya membaca karya-karya beliau di bidang tauhid, fikih, akhlak dan mau'idhah hasanah yang terkumpul dalam 51 khutbah Jumat beliau. Dari sumber-sumber inilah kemudian saya mencoba menyusun dan menjabarkan satu atau mentaklif, memberi komentar kumpulan doa ini dengan kemudian saya beri nama Al-A'malul Ma'surah. Ini kitabnya. Ini kitabnya. Terus ini adalah kumpulan Al-A'malul Yaumiyah yang Kiai Ilyas. Yang ini komentar dari Al-A'malul Yaumiyah, semuanya berbahasa Arab. Kenapa saya tulis berbahasa Arab? Supaya dikaji oleh kalian, supaya diaji. Tapi sayangnya ini baru saja terbit, belum 1 tahun, dan ini sudah sekitar berapa tahun ini, sudah lebih lama ini ada yang masih kecil lagi, buku kecil itu buku Al-A'malul Yaumiyah, mungkin ada di kalian punya mungkin ya di pondok. Yang seperti ini punya. Ya ini ya, punya kan? Nah ini. Nah ini juga kumpulan Al-A'malul Yaumiyah. Cuma di dalam kitab ini sudah ada tambahan-tambahan ya. Ada tambahan-tambahan. Kalau yang aslinya itu tidak ada tambahan. Ini aslinya yang dari Kiai Ilyas langsung ini. Ya. Terus yang ini syarahnya ini ada 71 halaman. Silakan saya ada zikir di situ, kemudian ada hadis-hadis yang saya ambil sebagai bukti kesahihan daripada zikir itu. Dari kitab kecil ini semakin kuat keyakinan saya bahwa ibadah mbah saya Kiai Haji Muhammad Ilyas dan para masyayikh sepuh An-Naqayah tidak banyak berbeda dari tuntunan yang diajarkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang menjadi mazhab kami semua dalam bermuamalah,
beribadah, dan insya Allah tidak jauh berbeda dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah itu. Yang kedua, sanad keilmuan Kiai Haji Muhammad Syarqawi. Sanad keilmuan artinya sambungan guru di atasnya yang pernah mengajar atau memberi ilmu kepada seseorang muridnya. Dalam hal ini adalah Kiai Haji Muhammad Ilyas. Jadi Kiai Muhammad Ilyas itu punya guru, yaitu ayahnya sendiri, bernama Syekh Muhammad Asy-Syarqawi bin Shadiq Ramu Al-Qudusi, Jawa Tengah. Yang kedua gurunya Kiai Ilyas itu yaitu Kiai Haji Imam Karai, sekaligus menantu Kiai Syarqawi. Ya, Kiai Imam Karai itu menantu daripada Kiai Syarqawi. Yang ketiga Kiai Haji Mahmud Karai, Kung Mahmud, ya, itu ganding besan daripada Kiai Haji Muhammad Syarqawi, pisan itu. Ya. Dan yang keempat Kiai Haji Khalil Latif Bangkalan, itu guru dari Kiai Ilyas. Tapi kalau Kiai Khalil ini meninggalnya lebih dulu Kiai Syarqawi. Kiai Syarqawi itu tahun 1919. Kiai Khalil meninggalnya 1925. Jadi lebih dulu Kiai Syarqawi meninggalnya. Jadi dan itu satu teman dengan Kiai Syarqawi. Satu teman, Kiai Khalil Bangkalan dan Kiai Syarqawi satu teman, ya. Bahkan katanya, kata mertua saya, dulu kalau Kiai Bangkalan, Kiai Khalil itu mau ke Sumenep, pasti mampir kepada Kiai Syarqawi di Perenduan. Waktu itu Kiai Syarqawi masih ada di Perenduan, belum di Gulu-Gulu. Itu. Dan dia memanggil Kiai Khalil itu memanggil Kiai Syarqawi dengan kata-kata mu'allif. Ya mu'allif katanya. Wahai pengarang katanya begitu. Nah, dan pada waktu itu. Dan Kiai Khalil katanya memang sejak kecil sudah ada tanda-tanda kewaliannya. Suatu saat Kiai Khalil mengajak Kiai Syarqawi. Ini cerita sedikit. Mengajak Kiai Syarqawi katanya pergi ke pantai. Sesampainya di pantai, Kiai Khalil membuat perahu dari kertas tuh. Tahu? Perahu dari kertas, terus ditaruh di air laut itu. Ditaruh di air laut, ditiup. Ditiup, akhirnya dihanyut oleh ombak kan? Oleh Kiai Syarqawi, oleh siapa? Kiai Khalil. Wi Syarqawi. Nah, biar bisa ki. Mun se parau sekila se nyanyu aing boleh ben bulan ben biar kita bisa ke tak bisa bang Khalil menggule bisa. Begitu ditiup perahu itu, perawan ya, tiup jalan-jalan kan begini ya, tiup. Setelah jauh dipanggil ke sini, datang lagi katanya perahu itu, mendekat lagi kepada Kiai Khalil. Jadi kewaliannya dan karomahnya itu memang nampak mulai sejak dia masih muda. Umurnya di bawahnya Kiai Syarqawi, umurnya Kiai Khalil. Terus gurunya juga Kiai Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Makanya potong kapi, untuk Tebuireng kapi. Saya itu Tebuireng, Kiai Waris itu Tebuireng, Kiai Amir Tebuireng, Kiai Basir Tebuireng, Kiai Sam pernah di Tebuireng. Setelah ke Kediri. Jadi kita Kediri. Jadi semua itu bilang karena ingin mempunyai guru dari Kiai Hasyim Asy'ari. Yang keempat gurunya beliau Muhammad Ali, Kiai Haji Muhammad Ali Siwalan Panji Sidoarjo, dan juga berguru kepada Kiai Haji Hamdani Siwalan Panji Sidoarjo. Sayyid Abbas Alawi Al-Maliki Al-Hasani, kakek dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, itu juga guru kakeknya, guru daripada Kiai siapa? Kiai Syarqawi. Fokus ya. Ada pertanyaan di situ nanti ya. Teori sekarang. Cara melakukan sholat model Kiai Haji Muhammad Ilyas. Caranya. Saya masih teorinya dulu, nanti praktiknya. Saya harap semua siswa peserta pemantapan ini betul-betul memperhatikan secara seksama ya.
Nggak boleh ada yang ngantuk. Tolong nanti minta tolong kepada panitia. Yang ngantuk itu berdirikan. Biar fokus ya. Sehingga kalian betul-betul memahami dan dapat mempraktikkannya di rumah dan mengajarkannya kepada sanak famili di masyarakat sekitarnya dan masyarakat sekitarnya. Sehingga mereka melakukan sholat baik wajib maupun sunnah dengan benar dan sesuai dengan cara-cara sholat dan zikir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang ditiru oleh atau dijalankan oleh Kiai Muhammad Ilyas atau Masyayikh An-Nuqayyah sebagai berikut. Ketika Kiai Ilyas akan memulai sholat, maka beliau berniat melakukannya dengan diawali melafalkan sigot niat itu dengan lisan dengan suara agak keras. Usolli fardhu subhi rakaataini ada mustaqbillah taala. Didengar oleh dirinya sendiri, oleh telinga sendiri. Lalu mengucapkan dalam hatinya bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Niat yang tadi, lafaz yang tadi diucapkan lagi dalam hati. Cara takbiratul ihram ada dua cara. Cara yang pertama, mengangkat kedua tangan sejajar dengan dua telinga. Mengangkat dua tangan sejajar dengan dua daun telinga. Tiga gimana kan? Selan. Jadi ngangkatnya begini. Jadi begini. Ya. Ini. Tapi tak usah nyiting dah. Tanang itu tak usah nyiting kayak ini. Tak usah, ya. Terus ya. Sejajar dengan telinga. Telapak tangan ke arah kiblat dengan agak merenggangkan jari-jarinya. Gini. Allah. Ini ya. Allah. Nanti saya praktikkan salat subuh nanti ya. Begini. Allah. Jadi bukan begini, bukan begini ya. Bukan begini. Bukan begini. Ya. Tapi begini. Allah. Ini lurus nih, lurus. Ya. Allah. Lurus ini. Tak usah nyiting, tak usah nyiting. Allah, mari itu lurus. Enggak usah, ya. Cukup. Allah. Ini, ya. Kata Nabi, idastaftahadukum, apabila kamu memulai as-salata akan salat, fal yarfa yadaihi, angkatlah dua tangan, wal yastaqbil bi batinihima, dan hadapkan apa? Telapak tangan dalamnya al kiblatah, ke kiblat, ke barat. Allah. Tangan agak direnggangkan sedikit ya. Jari-jari agak direnggangkan sedikit. Jadi jangan begini. Kalau begini kan hormat begini ya. Jadi begini. Nah, agak begini. Allah Akbar. Ini di An-Nuqayyah. Di An-Nuqayyah ini ada sebagian yang melaksanakan seperti itu ya. Jadi agak renggang, jangan begini. Kayak begini saja, gini ya, begini. Ya agak renggang sedikit ya. Ini laki-laki ya, kalau laki-laki ini. Kalau perempuan sama, sampai di sini juga. Tapi khusus perempuan jari jempol sejajar dengan kedua bahu. Ini mazhab Syafi'i. Kalau perempuan di sini saja, jangan laki-laki. Ini laki-laki begini. Kalau perempuan sampai di sini. Allah. Ya. Jangan begini, takut mi keker. Ya. Jangan begini ya. Takut mi goyang. Jadi cukup Allah. Nah, gini, Pak. Enggak sih, apa aja mas saya, apa aja apa. Enggak teori. Ya, begini ya. Udah paham ya? Ya. Begini. Ini ya.
Cukup begini ya. Ini perempuan. Jadi pertama Allah Akbar. Ya. Kalau laki-laki Allah Akbar. Jangan begini. Jangan ke atas. Ya. Atau begini gaya Allah Akbar. Beda tuh. Allah Akbar. Kan ini mainan bajang itu. Begini. Ini mainan. Cara takbir yang pertama itu yang diikuti oleh Kiai Ilyas. Cara takbir yang pertama yang diikuti oleh Kiai Ilyas dan para masyayikh Anokoya insyaallah. Dan posisi kaki bagi pria agak renggang kakinya. Seukuran kucing melingkar. Renggang, nikang skonik sokona. Itu mulai laki. Mulai bini perapetan. Nah ya, perapetan takomi beda ngirengi. Ya. Takut berdiri masuk itu ya. Jadi perapetan sokona itu mulai bini, mulai laki babak nikang skonik be, yang lebar. Aja cer bener orang yang mana. Kadang beda orang begini ya. Dari anu tuh nikang nih. Nikang gini yang begini. Maaf yang begini, nikang begini. Itu makle jari-jari kaki makle loros kan. Gitu. Itu jangan, enggak usah ya, enggak usah begitu. Atau male ini male pada begini, tak usah nggak itu dah. Ya, tak usah. Jadi mun begini nyimpang bae pada dak bae pas sokon apa kata manin itu. Ya, mun begini nikang sokon itu. Itu benih mazhab Syafi'i seperti itu ya. Benih mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu nikang sakoni cek saking budun koceng alengker itu cokok. Ya. Begitu kia murang bini rapat sakoni ya. Buat rapat sakoni. Tak sokon berapat ya. Cara bersendekap sekarang. Ini teorinya masih ya, nanti praktiknya nanti. Bersedekap kedua tangannya atau maduranya asandakep. Ya, sandakep. Ulama berbeda-beda dalam hal melakukan sandakep ketika sholat. Itu ada 6 cara. Yaitu yang pertama meletakkan tangan kiri, kemudian telapak tangan kanan di atas tangan kiri, pas di atas pusar dengan cara merenggangkan jari-jari. Ini mazhab Maliki. Ini Allah, ya Allah Akbar begini. Pas bucil ya. Ini mazhab Maliki seperti ini. Terus sebagian ulama mazhab Maliki melepas kedua tangannya menjulur ke bawah. Allah Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Itu ya. Terus meletakkan tangan kiri kemudian telapak tangan yang kedua nih di atas tangan kiri di bawah pusar. Ini mazhab Imam Hanafi. Ini Allah Akbar. Beban bucil. Ini kandengan meja. Saya kata kandengan meja. Kelihatan ya? Kelihatan. Oh ya. Coba beban bucil. Ya, ini. Terus Selamatullah meletakkan tangan kiri kemudian telapak tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri di atas pusar. 2 jari di atas pusar, di bawah dada. Kalau wanita di bawah 2 bukit sofa dan marwahnya. Ya, beban itu kan menendake dada. Menebini kan gunungnya itu. Ya, bukitnya itu. Ya. Dengan cara merenggangkan jari-jari. Ini mazhab Imam Syafi'i. Nah ini yang diikuti Kiai Anokoya. Jadi ini yang di Anokoya itu begini. Boleh ya? Allah di sini pegang pergelangan. Ini begini atau begini. Ini tadaki ke sini. Mering bini Allah Akbar. Bini begini. Mau begini ini. Ya. Jangan. Ya. Begini baik, kan begini ya. 2 jari di atas pusar. 2 jari di atas pusar. Ya.
Itu semazhab Syafi'i, itu yang diikuti oleh Kiai An-Nuqayyah. Sebagian ulama mazhab Syafi'i asan dekep di atas dada kiri. Asan dekep di atas jantung. Sini. Allahu Akbar. Begini. Itu sebagian ulama Syafi'i. Ya. Sebagian ulama Syafi'i. Terus meletakkan tangan kiri, kemudian telapak tangan kanan di atas tangan kiri, pas di atas dada. Kalau perempuan di atas dua bukit tersebut, ini mazhab Imam Hambali, diikuti oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jadi begini, Allahu Akbar, begini. Ya, begini. Ini Imam Hambali, ya. Imam Hambali. Ada Hambali. Ya, sudah itu ya. Terus sebagian ulama mazhab Imam Syafi'i, mana? Meletakkan tangan kiri, kemudian telapak tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri di atas pusar, dua jari di atas pusar di bawah dada. Kalau wanita di bawah dua bukit sofa yang tadi itu, sofa dan bawah, dengan cara merenggangkan jari-jari. Ini mazhab Syafi'i. Sebagian ulama mazhab Imam Syafi'i meletakkan tangan kemudian telapak kiri, pas sudah ini ya, di atas dada. Tangan kanan di atas tangan kiri, pas di atas dada. Kalau perempuan di atas dua bukit tersebut. Ini mazhab Imam Hambali dan Imam Syafi'i. Cuma lebih banyak kita tidak mengikuti ini. Yang keenam, terakhir, meletakkan tangan kiri kemudian telapak tangan kanan memegang siku tangan kiri. Ini sangat tidak ada mazhabnya ini. Allahu Akbar. Nah ini tidak mazhab ini. Ya. Tidak ada mazhabnya seperti ini, ya. Tidak ada mazhabnya. Yang ada yang Imam Syafi'i, kamu harus mengikuti Imam Syafi'i semua. Begini, yang Imam Syafi'i ya. Allahu Akbar, begini, pegang pergelangan di atas pusar dua jari. Acara kiri ya. Acara lain dana sudah ini, baik. Apakah sah kalau sholat begini? Sah. Apakah sah kalau sholat begini? Sah. Itu hanya cara-caranya saja. Perbedaan ulama. Apa yang begini sah, begini sah, begini sah, ya, begini sah, begini juga sah, tidak apa-apa, ya. Jadi ini hanya saja. Sudah ini. Jadi cara bersendekat pada poin yang ketiga, yaitu poin yang meletakkan tangan kiri kemudian telapak tangan kanan menggenggam pada perlengkapan tangan kiri, itu yang diikuti oleh kiai-kiai di An-Nuqayyah, khususnya kiai kesepuh di An-Nuqayyah ini. Ketika membaca Al-Fatihah sekarang membaca Al-Fatihah disuarakan. Mereka membaca Fatihah disuarakan, digerakkan. Sebelum baca Fatihah membaca doa iftitah. Doa iftitah nanti ada dua ya. Ini membaca surat Fatihah itu harus disuarakan. Tidak boleh hanya diucapkan dalam hati. Karena Fatihah itu adalah rukun qauli. Rukun yang harus diucapkan dengan lisan, ya. Harus diucapkan dengan lisan. Dalam syair, dalam baitnya Kiai dikatakan wa syartuha lin nafsi hatman yusmi'u illam yasum ma'au yakun ma yamna'u. Dan syarat rukun qauliyah adalah bacaannya dapat didengar oleh dirinya sendiri jika ia tak tuli dan tak ada rintangan yang mencegahnya. Jadi harus mendengar dirinya sendiri, ya. Harus mendengar dirinya sendiri. Itu. Jadi kalau dibaca dalam hati, maka menurut Kiai Ilyas batal sholatnya. Kamu kalau sholat di belakang makmum, kalau Allahu Akbar, tak kemu sekali, tak kemu, nang Malik Yaumiddin baca, Walad Dolin baca mate, sholatnya kamu dirasa. Karena itu tidak melaksanakan rukun qauli kamu. Ya. Salatnya kamu tidak sah. Tidak sah salatnya kamu. Jadi kamu harus apa? Harus bersuara minimal telinganya sendiri dengar.
Kalau orang lain dengar, tidak apa-apa. Berarti orang lain itu normal telinganya itu. Ya, iya kan? Orang lain cuk ngerenger lah, muka ganggu kuai. Iya sih nah, normal banget kok banding gitu ya. Membaca doa iftitah ada dua. Satu, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ila akhirih. Itu ila akhirih sampai selesai. Itu kunut ada 7 semuanya kunut itu ada 7 macam bacaan. Di antaranya ini satu. Yang kedua, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa bihamdihi. Nah, doa kunut yang ini yang dibaca oleh Kiai Andokayah ya. Kamu baca seperti ini ya. Yang ambil yang kedua ini ya. Yang kedua. Jadi pakai Allahu akbar ya. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Gitu ya. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Diulang lagi Allahu akbarnya. Tidak Allahu akbar wajjahtu wajhiyah. Tidak begitu ya. Langsung Allahu akbar. Terus ketika akan beruku sunnah mengangkat tangan. Ya. Demikian pula ketika bangun dari ruku. Mau ruku, angkat tangannya. Allahu akbar ruku. Setelah ruku, berdiri. Allahu akbar lagi. Gitu ya, takbir ya. Angkat tangan. Takbir yang disunnahkan ada 4. Ketika takbiratul ihram, sebelum beruku, sesudah beruku, dan sesudah bangun dari tasyahud awal. Khilaf ulama. Beda ulama ini. Setelah tasyahud awal, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ketika ruku punggung lurus, punggungnya harus lurus, punggung tengah ini ya. Sekiranya bila diletakkan air di punggungnya itu tidak tumpah dengan telapak tangan di lutut dan jari-jari merenggang. Begini jari-jarinya, nanti di lutut ya. Ketika berdiri dari ruku, tangan menjulur lurus ke bawah, termasuk jarinya jangan menggenggam. Diletakkan di samping kanan dan kiri paha atau ke belakang. Ini Allah sami Allahu liman hamidah. Begini ya. Tangannya begini. Tidak usah merkem begini. Kalau merkem istirahat ya. Ya, tidak usah. Lurus pakun ke bawah. Taruhnya di sini ya. Di sini. Jangan di sini. Kalau di sini nanti aku di tanang itu. Mana kuli sampai 3 kali betal kan? Taruh di sini, malah tak kuli. Atau belakang, begini. Belakang. Biar tidak bergerak tangannya. Itu yang diajarkan ayah saya, katanya itu dari Kiai Ilyas. Ketika sujud, 2 kaki renggang sekiranya cukup kucing melingkar dan jari-jari berdiri tegak. Untuk wanita dan 2 kaki jangan lebar-lebar. Kalau yang wanita 2 kakinya jangan lebar-lebar meruku kebiasa. Ya, kebiasa mulai laki babak lebar sekali. Ya. Ketika akan sujud ada 2 versi. 2 lutut duluan ditaruh ke bawah atau 2 tangan duluan. Ada 2. Yang pertama mengatakan 2 lutut ditaruh di bawah duluan, baru tangan, baru kening, ya. Baru setelah kening hidung. Itu kalau yang menurut saya kepas ada kan. Ada yang mengatakan tangan duluan, baru setelah tangan lutut, baru setelah lutut kening, dan yang tidak ada itu kalau hidung duluan atau kening duluan itu nggak ada itu. Yang ada hanya tangan atau lutut. Setelah tahiyat tasyahud itu, setelah tasyahud awal, posisi tangan menggenggam berbentuk angka, tangan berbentuk angka, jari dan telunjuk, jari telunjuk ya, jari telunjuk, oh bukan ini, berbentuk angka 5, jari jempol dan telunjuk, jari jempol dan telunjuk berbentuk angka 5 Arab, begini, ya. Yang 3 jarinya ini, yang ini menggenggam. Ya. Jadi asyhadu
asyhadu alla, nanti saya praktikkan dia. Ya, nanti saya praktikkan. Terus telunjuk naik ke atas ketika membaca tasyahud mazhab Syafi'i ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini taruh di bawah, jangan begini. Kalau begini berarti ada dua, jempolnya dan telunjuknya. Taruh di sini. Nah, begini ya. Gini. Angkat sedikit, jangan begini. Begini. Ya. Kiblat, lurus kiblat. Yang kedua, telunjuk naik pada lafal asyhadu an la ilaha illallah dan turun ke bawah pada lafal wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia kan tendung dia kan. Ya, kan tendung. Tendung apa bawa boleh. Itu mazhab Imam Hanafi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diam ke bawah. Yang ketiga, telunjuk bergerak ke atas ke bawah ketika menyebut lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Pokoknya ketika ada lafaz Allah naik ke atas, ya. Naik ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Itu mazhab Hanafi, ya. Beda dengan itu loh. Yang dengan nukoya tadi. Coba kamu pergi melakukan dia, deki aku dia di Jogja situ itu. Neng suka, macam-macam deki apa yang masjid itu. Ke sana karena orang Muhammadiyah sana. Macam-macam di sana. Deki berusaha senang begini, ya. Berusaha begini, nah itu, ya. Macam sana. Telunjuk bergerak ke atas dan ke bawah ketika menyebut lafaz Allah. Ya tadi. Atau billah. Asyhadu an la ilaha illallah itu ya. Mazhab Maliki. Telunjuk gerak kanan ke kiri. Mazhab Maliki. Asyhadu an la at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya nabiyyu wa itu menunjukkan bahwa Allah ada di mana-mana. Mungkin begini kan, Allah ada di sana katanya. Tapi kalau hanya begini atas bawah gitu. Tapi begini ada di mana-mana Tuhan itu. Kiai Ilyas dan keturunannya semua itu mengikuti yang mazhab Syafi'i, yaitu telunjuk naik ketika membaca tasyahud asyhadu an la ilaha illallah dengan cara begini. Jadi aslinya begini, asyhadu an la ilaha illallah, gitu ya. Itu caranya. Ini yang diikuti oleh Ilyas. Jadi Kiai Ilyas Masai An-Nuqayyah mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kemudian dalam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Cukup sampai di situ. Tak usah wabarakatuh, tak usah. Itu pidato itu. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang wajib. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang sunnah itu ya. Dan setelah itu ada pembacaan zikir. Ya. Pembacaan zikir itu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Diam. Sambil mengusap wajah yang dibaca apa? La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Itu yang dibaca. La ilaha illallah war rahmanur rahim. Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Sudah. Itu yang dibaca satu kali saja. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak imam makmumnya nanti nantos habis. Ya. Satu kali, setelah satu kali kamu imam tidak boleh bergerak. Diam. Kaki tetap a tempo ya. Tetap a tempo kaki itu ya, hadap ke kiblat, tidak boleh belok ke kanan sambil membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Biasa kamu sudah ya di sini kan? Takut mikropain deki sini boleh. Lah sekut nekuk HP mikropain deki. Ya. Mikropain. Jadi kayaknya boleh menurut saya. Mari itu 10 kali pas apiluk. Apiluk kambara dejah beri pas apiluk. Kemudian
Munasib kemudi begini ya piluka. Berarti Nabi pernah menghadap ke belakang, ke depan, ke belakang itu, tapi memeriksa sahabat yang tidak sholat. Mana Umar, mana Abu Waqqas, mana Abu Bakar. Itu diperiksa oleh Nabi. Tapi kalau nggak mau memeriksa begini baik. Ya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Hadap ke sana. Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Orang yang membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali, maka dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa sehari penuh. Subuh yang dibaca itu oleh biasanya dibaca waktu maghrib dengan subuh. Isya nggak usah, maghrib, subuh, duhur nggak usah, asar tidak usah. Setelah itu awajina Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu tabarakta langsung, tak usah. Wa ilaka ya'udus salam wa darus salam. Itu tidak usah seperti itu ya. Itu kalau baca doa di luar sholat, kalau mau baca seperti itu. Kalau yang di sholat, setelah sholat itu doanya yang singkat, riwayat yang singkat. Allahumma tassalam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apalagi setelah itu ya terus baca doanya itu ya, kamu hafal semua. Setelah itu baru Wahhab, selesai. Subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 dibaca itu. Setelah itu baru afdhalul dzikri. Afdhalul dzikri kamu jangan dua-duanya dirangkap semua. Afdhalul dzikri qaulu fa'lam annahu la usah. Ambil satu saja. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, atau tidak pakai itu afdhalul dzikri qaulu la ilaha illallah. Kalau ayah saya seringnya memakai afdhalul dzikri qaulu. Karena ada dalilnya itu ya. Nanti kamu akan tahu dari dalilnya itu semua dalam kitab Al-A'malul Ma'surat ini ya. Dalilnya. Qauluh pakai qauluh, ada yang pakai fa'lam annahu ya. Kemudian setelah itu baca la ilaha illallah, baca 3 kali. Kok dipelan-pelankan itu Ustaz, baca 3 kali? Kok tidak langsung baca la ilaha illallah langsung 100 kali? Apa? Supaya yang tidak tahu membaca la ilaha illallah supaya tahu. Sebentar lagi saya akan membaca cepat ya, pelan-pelan sekarang, dengarkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali. Setelah itu, siapa tahu di belakang ada makmum mualaf. Ya, baru masuk Islam. Diajarin dulu baca la ilaha illallah, setelah itu baru 3 kali diulang, dan setelah itu baru 100 kali. Ya. Setelah itu, setelah 100 kali apa? La wadaula syarika lahul mulku walam yuhyi wa lahul mulku wa huwa, tidak usah pakai yuhyi lagi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, gitu ya. Tidak pakai yuhyi lagi. Itu. Setelah itu baru berdoa ya. Baru berdoa. Setelah berdoa itu ada doa zuhur, ada doa asar, ada doa maghrib, ada doa isya. Itu dalam kitab yang kamu miliki tadi, seperti Arab Maulidiyah itu ya. Itu sekedar teori dari saya. Ini berapa? 1 jam ya? Nggak sampai ya? Hah? Sampai 1 jam? Enggak ya? Sekarang saya praktekkan saja biar cepat ini ya. Mari, siapa yang mau coba praktek? Saya ya, saya sendiri mau coba sekarang. Ini Odi, nyala, hidup. Nggak samik ya.